pastinya sangat dibutuhkan karena sekolah itu kan itulah lembaga pendidikan kita yang dalam bentuk formal. Jadi sekolah yang memberikan pembelajaran secara lebih akademik lagi dan non akademik lagi. Jadi kalau menurut saya dukungan ataupun peran dari sekolah itu sangat penting, baik itu dari segi pemberian materi pembelajaran yang semakin lebih baik lagi. Yang pastinya sekolah sekarang baik mendapat dukungan dari pemerintah supaya semakin dimaksimalkan lagi agar pembelajaran daring itu semakin ditingkatkan lagi, baik itu dari segi sekolah ataupun dari gurunya, dan juga sekolah istilahnya memberikan usaha yang lebih baik lagi. Seperti contohnya misal ada yang tadi saya sampaikan, seorang anak yang keterbatasan dalam misalnya perangkat elektronik dalam kegiatan pembelajarannya, mungkin sekolah bisa memberikan fasilitas seperti contohnya mengajak anak ataupun membawa anak ke sekolah untuk mungkin melakukan pembelajaran bersama dengan guru-guru ataupun tetap melakukan secara daring di lab komputer sekolah misalnya begitu. Baru sekolah juga pastinya harus tetap mendukung bagaimana prestasi anak ataupun siswa selama daring. Contohnya walaupun misalnya daring, mungkin ada seorang anak yang ingin berprestasi karena begitu banyak ajang-ajang ataupun kegiatan yang tetap dilakukan secara daring. Jadi mungkin sekolah bisa tetap memberikan didikan ataupun support yang baik lah agar si anak itu bisa bagus ataupun bisa berprestasi dengan lebih maksimal sesuai apa yang diinginkannya. Mungkin gitu kira-kira, Bang. Kalau menurut saya bimbingan belajar itu, Bang, seperti yang membantu kita lah untuk mengerti ataupun memahami pembelajaran yang diberikan dari sekolah. Karena yang pastinya dari sekolah itu hanya sekitar 30% yang bisa diberikan sekolah kepada kita. Sekolah lebih mengupayakan ataupun mengutamakan bagaimana pengembangan karakter dari siswa tersebut. Jadi mengenai pengembangan bakat dan kemampuannya baik secara akademik, yang pastinya bimbingan belajar membantu siswa untuk semakin memahami dan juga mempelajari materi yang diberikan dari sekolah. Meskipun dari masa daring itu, justru di masa daring inilah yang sangat dibutuhkan kali bimbingan belajar, karena mereka pastinya memberikan konsep-konsep yang mudah dan cepat dipahami oleh siswa supaya pembelajaran itu bisa lebih dimengerti ataupun dipahami oleh siswa. Dan juga misalnya mereka memberikan support ataupun konsultasi mengenai bagaimana pilihan si siswa untuk menuju ke perguruan tinggi negeri sesuai dengan bagaimana bakatnya, bagaimana nilai dan potensi yang dia miliki. Kalau menurut saya, Bang, saya bersama teman itu istilahnya saling support ataupun saling mendukung bagaimana supaya sama-sama mencapai impiannya masing-masing untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Contohnya seperti membuat kelompok belajar meskipun ya secara menggunakan grup chat ataupun menggunakan video meeting ataupun Zoom meeting juga, tapi hal itu juga cukup berpengaruh untuk memberikan dukungan yang bagus lah untuk saya ataupun teman-teman yang lain. Karena kalau menurut saya, kita dengan antara teman sebaya yang pastinya lebih aktif ataupun lebih dekat secara emosional. Jadi pastinya antara teman yang satu teman yang lain memiliki pengertian yang baik lah dengan temannya. Seperti contohnya mungkin ada beberapa yang mengalami kesulitan belajar, bisa dibantu, ataupun temannya yang mungkin agak merasa kebingungan mengenai bagaimana untuk memilih PTN-PTN yang diinginkan, mungkin temannya bisa memberikan saran ataupun info-info bagaimana supaya dia mendapatkan pilihan untuk menuju ke perguruan tinggi negeri.
Ya, kalau proses belajar mengajar di bimbingan kita, bimbingan Star Science Education, itu karena untuk lulus ke perguruan tinggi negeri adalah melalui jalur rapor dan jalur tulis, maka untuk kelas 10 dan kelas 11 kita fokus kepada peningkatan nilai rapor. Jadi di bimbingan belajar kita fokus mengajarkan mereka bagaimana caranya meningkatkan nilai rapor, mengetahui materi-materi yang dipelajari di sekolah. Untuk kelas 12 kita sangat fokus kepada pembahasan soal-soal UTBK SBMPTN untuk SBMPTN-nya, dan juga soal-soal tes kedinasan untuk yang kedinasannya. Nah, kemudian untuk yang kelas 12 setelah siap mereka dari sekolah, kita juga langsung menuntun mereka di kelas intensif. Kelas intensif yang setiap hari membahas soal-soal SBMPTN. Nah, sehingga mereka akan bisa terbiasa menjumpai soal-soal SBMPTN dan mengerjakannya. Ya, oke. Kalau fasilitas yang bimbingan belajar kita adakan untuk siswa-siswa kita yang kita sediakan itu, yang pertama fasilitas pengajarnya. Kalau pengajar kita mewajibkan, bimbingan kita mewajibkan untuk memberikan pengajar yang berpengalaman kepada siswa. Berpengalaman dalam hal membahas soal, berpengalaman dalam hal mencairkan suasana di dalam kelas sehingga siswanya tertarik untuk belajar. Kemudian fasilitas kita juga yang kita sediakan adalah bimbingan belajar online. Nah, kita juga menyediakan Oke, ya, kita juga menyediakan bimbingan yang berbasis internet. Nah, gitu dia. Jadi kita punya web. Jadi siswa-siswa yang tidak bisa mengikuti bimbingan belajar misalkan hari ini boleh melihat topik-topiknya itu di web kita. Jadi itu kita sediakan kepada mereka. Dan tryout kita juga sudah berbasis online. Jadi web kita sudah bisa juga mengadakan tryout online kepada siswa-siswa mengikuti tes ujian UTBK yang berbasis online sekarang. Nah, kemudian kita juga menyediakan bagi mereka fasilitas internet. Nah, maksudnya kita menyediakan wifi di bimbingan belajar kita sehingga bisa membantu mereka untuk mencari beberapa materi-materi pembelajaran di internet. Nah, kemudian dari kita juga program-program belajar kita seperti data daripada nilai-nilai siswa kita juga ada. Kita kasih mereka nilai rapor bulanan dan nilai rapor per semesternya biar mereka juga bisa memperhatikan apakah mereka meningkat dalam hal nilai pembelajarannya. Ya, kalau dari bimbingan belajar kita selalu mengarahkan siswa untuk mengambil PTN-PTN favorit. Kenapa? Karena ya sesungguhnya PTN favorit ini pun kenapa mereka favorit? Ya karena ketika tamat dari sana, peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus itu sangat besar. Nah, jadi kita selalu mengarahkan siswa-siswa ini untuk mengambil PTN-PTN yang favorit. Harapan kita memang siswa-siswa itu memang berani untuk mengambilnya. Tetapi berani pun mereka harus dibarengi dengan kemauan untuk belajar lebih keras lagi. Karena kita yakin semakin tinggi sesuatu yang mau kita gapai, harus semakin besar usaha yang harus kita lakukan. Sehingga ketika mereka sudah bermimpi untuk dapat di PTN klaster pertama tadi yang 15 PTN besar, maka pasti harus dibarengi dengan keinginan belajar mereka yang akan lebih tinggi mulai daripada sekarang. Jadi kita berharap sebenarnya ya semua siswa-siswa ini berani untuk bermimpi lulus di PTN-PTN favorit tersebut.
sebetulnya kita sebagai orang tua berharapkan bagaimana supaya anak kita itu berhasil. Berhasil bukan hanya di kuliah, artinya dari SMP, ke SMA, dan SMA ke perguruan yang lebih tinggi lagi. Kita berharap seperti itu, bahkan sudah tamat, kita juga berharap mereka punya, kalau mereka tidak punya pekerjaan, bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Itu harapan kita. Jadi kita juga punya keberlanjutan, yang jelas kita mengharapkan ke perguruan tinggi yang paling bagus, paling baik. Kendala itu pasti ada, terutama di pembiayaan. Pembiayaan dalam arti gini, kita kan berharap, jujur saja kalau dari sekolah saja kita harapkan, itu kan tidak mungkin, itu 100%. Kita juga harus bisa bantu. Kalau seharusnya saya bisa berperan sebagai orang tua, sekaligus juga berperan sebagai tentor mereka. Tapi itu waktu kan tidak mungkin. Nah, sehingga kita harus bisa kombinasikan antara sekolah dengan kalau ada bimbingan tes atau bimbingan belajar. Nah, ini bisa kita kombinasikan. Tapi persoalannya sekarang kan antara biaya di bimbingan tes mungkin kita tidak tidak memadai. Kan seperti itu. Nah, jadi disitulah kita harus memang pintar-pintar bagaimana mengelola. Ya kita lihatlah bagaimana mereka bisa mengikuti, kemana dia bisa diikuti. Itu yang bisa kita laksanakan. Sebetulnya biaya perguruan tinggi itu relatif seperti ini. Bagi kita yang kami orang tua yang ekonominya agak lemah, mungkin itu berat. Apalagi kalau dia masuk ke swasta atau masuk ke perguruan-perguruan ini yang membutuhkan biaya praktek lebih tinggi, lebih besar, itu mungkin besar. Tapi bagi orang tua yang mungkin penghasilannya besar, tinggi, itu tidak masalah. Tapi memang ya di sini kan pemerintah sekarang kan sudah mencoba mau buat subsidi-subsidi silang, yang mudah-mudahan juga bisa membantu para orang tua yang kurang mampu. Kebetulan kami menyusun jadwal ke sekolah manajerial yang kami tangani. Jadi dengan catatan kami duluan bernegosiasi dengan si kepala sekolah. Lalu kami akan mengadakan berupa pelatihan singkat yang istilah sekarang. Jadi mereka kami kumpulkan sebelum tahun ajaran baru, sehingga kami menyarankan dan mungkin menghimbau mereka supaya apa yang dituntut oleh kurikulum itu akan kami laksanakan. Namun kalau pada masa pandemi ini yang sudah 2 tahun ini, kita tidak lagi mengejar kurikulum. Yang lebih diutamakan sekarang adalah akhlak, karena sangat berpengaruh terhadap adanya pandemi yang sekarang. Untuk itu kami tetap berharap, maupun melalui Zoom meeting kami tetap mengadakan pembimbingan terhadap sekolah manajerial kami masing-masing. Kalau Anda bertanya seperti itu, apa yang sudah dilakukan di kabupaten bimbingan belajar itu, mari lakukan di tiap kecamatan yang ada SMA-nya. Namun bagaimana caranya, Anda yang memikirkan. Bimbingan belajar yang ada dibuat di kabupaten, tolong seperti itu juga bimbingan belajar yang ada dibuat di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Deiri. Itu supaya bisa membantu si guru, si siswa, dan si orang tua siswa. Dengan demikian orang tua, siswa, dan siswanya akan semakin terdorong. Dan dari mereka lah, dari para guru-guru yang membimbing inilah, mereka menularkan ilmunya apa yang sudah diajarkan di kota dengan di kecamatan-kecamatan yang ada di Singkawang.
Jadi itu sebenarnya mulai dari kelas 10 itu sudah kita buat penelusuran minat dan bakat siswa. Jadi yang akan berminat untuk ke perguruan tinggi kelak itu sudah didata sejak kelas 10. Kemudian kelas 11 di pressing lagi, lalu di kelas 12 itu secara khusus ada persiapan khusus untuk mereka. Selain dari belajar reguler, ditambah lagi waktu tambahan dalam program ekstrakurikuler. Kemudian secara khusus lagi bagi yang berminat itu ada pembelajaran khusus kepada mereka. Dan kita dorong juga untuk mereka mengikuti entah itu bimbingan belajar di luar sekolah. Ya, saya kira udah efektif, tetapi kalau maksimal saya kira belum. Ya, melihat kondisi objektif di sekolah ya belum maksimal, apalagi pada masa-masa pandemi ini ya banyak berpengaruh sehingga kurang maksimal persiapan yang kita buat. Saya kira sudah cukup memadai. Itu misalnya tenaga guru itu sudah cukup berkompeten dan dari sisi jumlahnya sudah cukup. Kemudian fasilitas lain atau komputer atau buku saya kira sudah cukup. Minat siswa saya kira cukup tinggi ya, tapi untuk sebagian, memang sebagian ada juga terpengaruh karena motivasi dari orang tua agak kurang. Itu ada korelasinya dari minat siswa dengan motivasi orang tua. Karena kalau orang tua tidak memotivasi, dalam arti orang tuanya ekonominya lemah, sehingga orang tua tidak mendorong siswanya, anaknya untuk mempersiapkan diri ke perguruan tinggi. Nah, jadi siswa yang kelompok itu ya jadinya kurang berminat. Tapi sebagian besar ya secara objektif memang kelihatan tinggi minatnya. Ini juga sesuatu yang sangat sukar diukur secara kualitatif. Tapi kalau kuantitatif, SMA Negeri 1 Sumbul itu 360 orang masuk setiap tahun. Dari total di sini ada 10 SMP. Rata-rata kita buat 100. Jadi 1000 orang tamatan SMP. Semua itu mendaftar ke SMA Negeri 1 Sumbul. Tapi saya nggak tahu, gara-gara hanya ini negeri di sini. Jadi 1000 orang berarti antusias kan? Hampir 100% siswa tamatan SMP mau melanjut ke SMA Negeri 1 Sumbul. SMA Negeri 1 Sumbul hanya dapat menerima 360. Akhirnya yang 640 lagi berserak entah di mana. Itu. Jadi dari segi kuantitas saya lihat punya minat, tapi dari segi kualitas seperti saya katakan tadi bisa jadi faktor-faktornya ini berbeda satu dengan yang lain. Artinya tidak sama, tidak seragam keinginannya mau masuk melanjut ke perguruan tinggi. Bisa jadi tadi menjadi tukang obat, menjadi aparat desa, menjadi polisi, menjadi apa lagi ya? Menjadi udahlah tamat SMA nanti tahu bisa saya jadi anggota DPRD kayak gitu. Karena persyaratan menjadi anggota DPRD adalah tamat SMA.
Berarti dari segi antusiasnya itu dari SMP ke SMA, SMA ke PTN. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya punya niat. 1000 tamatannya, 1000 mendaftar walaupun kalah sebanyak 640 itu sudah menunjukkan niat. Itu dari apa ya? Dari jumlah ya, belum dari mutu kualitas yang dia inginkan gitu. Oke, itu kira-kira. Ini juga bagaimana ya kalau dikatakan pengaruhnya ini nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Karena siswa yang saya bina selama ini sekian puluh tahun saya mengajar di SMA jarang putus sekolah karena kenakalan, jarang juga yang kita kategorikan nakal itu semua jadi drop out atau tidak melanjut. Banyak yang nakal tapi nakalnya ini dapat nakal yang ditoleransi, sehingga banyak yang nakal-nakal ya, misalnya tukang ganggu ini, tukang ganggu temannya, atau bisa jadi dia merokok dan lain sebagainya, tapi itu ada juga yang masuk perguruan tinggi negeri. Jadi sesuatu yang tidak dapat digunakan sebagai patokan atau semacam indikator untuk menentukan bagaimana minat masuk ke perguruan tinggi. Karena kenakalan ini kan masih belum dikatakan kenakalan yang bertindak sebagai kriminal. Kalau kriminal itu langsung sudah out dia. Tapi kenakalan remaja itu ada dan itu harus kita pahami. Itu adalah bagian dari untuk semakin mengenal diri, aktualisasi diri itu. Jadi ketika orang berteriak, ketika siswa berteriak kuat-kuat Bu, itu enggak bagian dari kenakalan yang artinya sampai merusak. Tapi kalau sudah mau menikah, itu juga bukan kenakalan, kecelakaan alami itu ya. Karena setiap insan kan ingin juga menunjukkan hasratnya dan pertumbuhan secara alaminya itu. Kadang orang tidak dapat mengekang itu. Itu bukan kenakalan, tapi adalah sesuatu yang alami yang dia tidak dapat kendalikan. Beda ya. Nah, jadi kalau kenakalan di dairi itu saya lihat tidak terlalu berpengaruh kali terhadap pendidikan di daerah, karena masih dapat ditoleransi kenakalan dari siswa SMA. Masih jarang kita ini yang jadi temannya putau, temannya ganja, masih jarang. Itu kenakalan kita masih dapat dikendalikan oleh sekolah. Itu dia ya. Belajar dengan baik, harus belajar, dikurangi bermain, dikuranginya nongkrong. Untuk hal-hal yang nggak perlu, memang harus belajar. Kalau tidak belajar nggak mungkin kan, mustahil. Belajar dan berdoa itu paling utama. Orat labora ya kan? Iya, orat labora, nggak main skater. Ada loh, misalkan kayak di sekolah, di depan saya ini kan ada sekolah. Kalau timenya saya dengar dan timenya udah masuk sekolah, mereka itu akan saya bubarkan. Terus ku bilangnya gini, terserah kalian mau sakit hati, tapi jamnya masih sekolah, kalian masuk. Aku nggak kenal kalian, bukan karena mau ngambil untung aja aku, cuman namanya anak sekolah, pas timenya sekolah itu tempat ini akan kosong. Tapi kalau udah di luar jam sekolah, terserahlah. Mereka mau nongkrong, biasa sih nongkrong gitu. Karena namanya anak muda ya, gak lepas lah daripada nyantai gitu. Refreshingkan pikirannya. Ya, kalau mengenai pesan saya terhadap teman-teman yang lain, ya yang pastinya kita semakin bersemangat ataupun semakin lebih baik lagi ke depannya, meskipun dalam situasi pandemi itu tidak menjadi
penghalang buat kita untuk semakin berprestasi ataupun meraih cita-cita kita. Karena meskipun pandemi berakhir, namun kita harus tetap berhadapan dengan bagaimana situasi ataupun bagaimana cara kita untuk meraih impian kita itu. Jangan karena pandemi maka kita juga ikut berhenti ataupun mengurangi bagaimana semangat kita untuk meraih cita-cita itu. Baik, untuk anak-anak kami yang masih kelas 3, jangan sesali dirimu karena kamu tidak mempersiapkan hari ini. Karena masa depanmu tergantung persiapanmu hari ini. Bagi orang tua juga, saudara-saudara saya, mari kita bantu anak-anak kita untuk persiapan masa depannya. Kita berharap anak kita akan jauh lebih sukses daripada kita saat ini. Demikian, terima kasih. Belajarlah kalian dengan baik. Jaga diri kalian. Jauhi segala sifat yang berbau negatif. Seperti pergaulan bebas, narkoba, minum-minuman. Jauhi kalianlah itu. Tuntut kalianlah ilmu kalian setinggi mungkin. Biar kita nggak dibeli bangsa lain. Karena kalianlah harapan untuk memajukan negara kita yang udah semakin nggak mengerti ini. Terutama terutama daerah tempat kita tinggal. Harapan kalianlah yang memajukan tempat tinggal kita ini dengan hasil pikiran-pikiran kalian. Jika memang salah, kalian harus berani mengatakan salah. Jangan mau dimonitor. Biar aku bisa masuk di sini, aku harus jadi penjilat. Jangan. Kalau salah, katakan salah. Kalau memang kalian itu jadi dimusuhi karena itu, silahkan. Karena kalau sempat lagi kalian bisa dimonitor, sampai kapan kita ini kayak gini? Kita dijajah di negara kita sendiri, yang menjajah kita, orang kita. Coba lagi. Kalau nggak kalian yang memperbaiki ini, siapa lagi? Hah? Ya, sebagai kepala sekolah tentu saya ya berharap dan punya mimpi lah bersama Bapak Ibu guru pengajar, Rindu, siswa kami bisa masuk ke perguruan tinggi negeri klaster 1. Tapi ya memang sampai saat ini itu belum tercapai, walaupun memang banyak yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan selalu kita dorong, selalu kita motivasi siswa ya kalau bisa masuk ke perguruan tinggi yang ya kita katakan klaster 1 lah, atau yang terbaik di negeri ini. Dan semua berharap seperti itu, siswanya, gurunya, terus saya sebagai kepala sekolah juga. Ya, bagi seluruh siswa-siswi SMA di seluruh Kabupaten Dairi, ya kita sangat berharap kepada adik-adik semuanya untuk tetap meningkatkan minat belajarnya. Meskipun sekarang dalam masa pandemi, ya jangan jadi menurunkan minat belajar adik-adik mendapatkan mimpinya di perguruan tinggi negeri. Dan untuk adik-adik semuanya, jangan takut bermimpi untuk mendapatkan PTN yang terbaik di Indonesia. Nah, ada namanya PTN klaster pertama, yaitu 15 PTN terbaik di Indonesia. Jangan takut bermimpi untuk mendapatkan itu. Tetapi ketika kamu sudah berani bermimpi untuk lulus di sana, maka keberanianmu itu harus dibarengi dengan usaha kerasmu untuk mendapatkan itu. Seperti pepatah bilang, gapailah
cita-citamu setinggi bintang di langit. Dan ketika bintang di langit tak sampai kamu gapai, paling tidak kamu masih bisa berada di awan-awan. Nah, jadi adik-adik semuanya, mari tetap semangat belajar.